Haji dan umroh. Pengertian haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu haji yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan menurut syara', haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu sebagaimana dalam firman Allah pada Quran Surah Al-Imran. Nah, tata cara melaksanakan ibadah tersebut adalah 1. Ifrad. Ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru mengerjakan umroh. 2. Tamattu. Tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Yang ketiga adalah qiron. Qiron yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat wajib haji itu ada apa aja sih? Jadi teman-teman, syarat wajib haji ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu. Rukun haji. 1. Imroh disertai dengan niat. 2. Wukuf. Hadir di Padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf, atau berlawanan dari arah jarum jam. Adapun syarat tawaf adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah hendaknya berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat, tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir atau yang keenam, tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Macam-macam tawaf adalah sebagai berikut. 1. Tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah sebagai sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Yang keempat adalah tawaf tahallul. Tawaf tahallul adalah penghalalan barang yang haram karena ihram. Yang kelima, tawaf nazar. Tawaf nazar adalah tawaf yang dilaksanakan karena adanya nazar. Yang keenam, tawaf sunnah. Tawaf sunnah adalah tawaf yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketujuh, sa'i. Sa'i adalah berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syaratnya, yaitu 1. Dimulai dari Bukit Safa dan disudahi di Bukit Marwah. Yang kedua, dilaksanakan sebanyak 7 kali. Dan yang ketiga, dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf rukun maupun tawaf kudum. Yang terakhir atau yang keempat adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Wajib haji. Imroh dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji atau tanggal 10 bulan haji
sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Al-Hajju Ashhum Ma'lumah, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Quran Surah Al-Baqarah. Sunnah haji. 1. Ifrad. Ifrad yaitu imroh untuk haji dahulu baru umroh. Yang kedua, membaca talbiyah selama imroh sampai melontar jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah. Yang 7, larangi. Pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Umroh sering disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan haji. Syarat wajib umroh. 1. Beragama Islam. 2. Balik. Dan yang ketiga, merdeka. Rukun umroh. 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. Dan yang kelima, tertib. Wajib umroh. 1. Ihram dari mikotnya. Dan 2. Menjauhi segala larangan umroh. Hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi individu. 1. Menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. 2. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang nomor 3 adalah menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah dan sebagainya. Hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya. 1. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. 2. Mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Dan yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi.